Insya Allah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan atau akan eh, belajar bersama terkait dengan tadabbur Al-Quran, tema kita. Nah, eh, sehubungan pada hari ini bersamaan dengan hari atau 1 Muharram ya. Karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tadabbur Al-Quran terkait dengan tema hijrah ya. Dengan tema hijrah sesuai dengan tema spesial hari ini yaitu tematik terkait dengan hijrah. Sebetulnya kita masih akan terus melanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah ayat 240-an. Namun untuk hari ini kita akan bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan hijrah. Baik, hadirin, saya akan langsung saja untuk menyampaikan tema kita insya Allah hari ini. Sudah kelihatan ya, Mas Fakih ya. Iya, sudah terlihat Ustaz. Baik, Alhamdulillah DKM Ahluriyah dapat mengalukan kajian rutin tadabbur Al-Quran ini. Moga-moga eh, majelis ini memberikan manfaat pada kita semua, menjadikan kita menjadi lebih eh, menjadi lebih baik insya Allah melalui tadabbur Al-Quran ini. Hadirin, hari ini kebetulan bersama dengan 1 Muharram 1447, karena itu saya akan menyampaikan eh, tadabbur Al-Quran dengan tema makna dan hakikat hijrah. Hadirin, eh, bagi kita kaum muslimin harusnya kita memang lebih dekat dengan dengan eh, penanggalan hijrah ini atau hijriyah ini. Karena memang penanggalan hijriyah itu adalah penanggalan yang Islami. Mengapa kita harus dekat dan harus lebih familiar dengan penanggalan hijriyah ini? Ini karena penanggalan hijriyah itu tidak hanya berkaitan dengan identitas sebagai muslim, ya. Tapi penanggalan hijriyah ini ya, itu adalah penanggalan yang berkaitan dengan ibadah. Mengapa saya katakan begitu? Karena hampir semua urusan ibadah kita itu banyak sekali justru terkait dengan atau terkait atau apa namanya eh, terikat oleh perhitungan tahun Hijriah. Mulai dari penentuan, belum lama ini penentuan Idul Adha, penentuan ibadah haji, ya, penentuan ibadah Ramadan, penentuan Idul Fitri, bahkan mereka yang terbiasa dengan uh, puasa Ayyamul Bid itu Ayyamul Bid ya tanggal 13, 14, 15 tentunya tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan hampir semua ibadah-ibadah kita itu terikat dengan perhitungan waktu Hijriah. Karena itu orang Muslim, orang-orang yang beriman harusnya lebih familiar, ya. Setidaknya tidak boleh lupa, ya. Tidak boleh lupa terhadap perhitungan waktu Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan sebuah ide yang luar biasa dari sahabat Umar bin Khattab yang telah menetapkan tahun baru atau tahun Hijriah atau tahun Islam itu dengan eh, apa namanya dengan mengambil momen hijrah Nabi ke Madinah sebagai penetapan awal tahun Islam. Ya. Ini luar biasa. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar bin Khattab yang sangat cerdas, ya, menetapkan tahun baru Islam atau tahun Islam itu
dengan momen hijrah ini. Pada waktu itu kan kita ingat ya, ketika para sahabat bermusyawarah untuk menetapkan tahun Islam itu, ada yang mengusulkan macam-macam itu, ada yang mengusulkan kelahiran Nabi sebagai awal perhitungan atau sebagai momentum untuk penanggalan Islam. Ada yang menetapkan yaitu waktu Nabi diangkat menjadi Rasul atau wahyu pertama. Ada yang meninggalnya Nabi, macam-macam itu. Dan disitulah Umar bin Khattab mengusulkan. Saya mengusulkan yang yang apa namanya layak untuk menjadi momentum awal tahun atau perhitungan penanggalan Islam itu adalah hijrah. Karena apa? Kalau tahun kelahiran, kemudian apa namanya tahun kematian apa itu lebih apa ya, lebih individualis. Tapi kalau hijrah itu pertimbangannya Umar bin Khattab itu maknanya dalam, supaya kita selalu tidak hanya teringat oleh peristiwa hijrah Nabi, tapi makna hijrah itu ada selalu di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap waktu, itu kita terinspirasi untuk hijrah. Hijrah dalam arti, tentu dalam arti luas. Jadi jangan dilihat bahwa penetapan waktu dalam Islam itu semuanya memiliki makna. Itulah barangkali hadirnya. Mengapa hari ini 1 Muharram kita sudah masuk ke 1447 Hijriah, itu layak untuk kita renungkan, kita peringati, layak untuk kita renungkan. Moga-moga ini menjadi momentum kita di dalam apa namanya, di dalam uh, kehidupan kita. Saya akan mengambil atau akan mengutip beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan makna hijriah ini. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan atau membicarakan atau mengungkapkan atau bahkan berisi terkait dengan hijrah ini. Tapi hari ini saya akan mengambil beberapa ayat, mungkin 5 atau 4 atau 5 ayat tentang hijrah ini. Dan ini juga menjadi jelas kita mengapa Umar bin Khattab, seorang sahabat muhajirin dan disetujui oleh para sahabat senior saat itu, mulai dari apa namanya Ali bin Abdullah, Utsman bin Affan, semua para sahabat senior yang waktu itu ada menyetujui menjadikan hijrah sebagai awal perhitungan waktu dalam Islam atau penanggalan Islam. Dan ayat-ayat ini memperkuat itu semua. Mari kita renungkan ayat pertama adalah yaitu surah Al-Baqarah ayat 118. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan hijrah, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah secara sempurna. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan apa namanya ganti ya, kepada orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu dengan rahmat. Jadi orang yang berhijrah akan selalu mendapatkan rahmat, dan yang lebih penting adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ganti kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan bersabar menghadapi penderitaan di jalannya dengan balasan yang lebih baik. Apa itu balasannya? Yang balasan lebih baik itu adalah kemenangan atau mati syahid. Itulah dua kemenangan yang
pasti akan diimpikan oleh orang-orang yang beriman, yaitu kemenangan dan mati syahid. Itu adalah dua nikmat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang berhijrah dan orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, banyak ujian, banyak cobaan. Ya. Luar biasa ujian dan cobaannya ini. Makanya Allah menghargai mereka dengan penghargaan yang sangat tinggi, yaitu rahmat dan ampunan Allah serta kemenangan. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah ke Madinah, itu Allah menjanjikan dengan kemenangan dan betul-betul kemenangan yang luar biasa. Momen hijrah adalah momen di mana Islam berkembang sangat cepat yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah peradaban bangsa ini di mana Rasulullah hijrah selama 10 tahun di Madinah itu telah mampu membangun yang disebut dengan apa namanya eh, negara Islam, ya, Madinah, ya, atau Daulah Islamiyah, hanya dalam waktu 10 tahun, waktu yang sangat sangat cepat untuk membangun, merubah peradaban, merubah budaya, merubah kebiasaan, bahkan sampai terbentuknya pemerintahan Muslim pertama yang sempurna dalam waktu 10 tahun. Tentu ini adalah karena rahmat Allah dan tentu karena kesabaran, keikhlasan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh generasi awal ini, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabat. Mereka luar biasa hijrah. Mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji sudah merasakan bagaimana hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat tentang hijrah yang saya kutip adalah yaitu surah An-Nisa ayat 100. Allah SWT berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurar rahim." Barang siapa, kata Allah, yang berhijrah di jalan Allah. Nah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai di tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini juga apa namanya menjelaskan kepada kita, ya. Dari ayat ini semakin jelas juga bahwa mereka yang berhijrah, maksudnya hijrah dari kekufuran tentunya, ya. Hijrah dari kekufuran yang didasari dengan iman yang benar kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan orang itu terbebas dari belenggu kekafiran, belenggu kemusyrikan. Tidak ada kenikmatan melebihi dari kemerdekaan. Merdeka yang sebenarnya adalah yaitu merdeka dari kekufuran, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan berikan juga kemakmuran di bumi. Allah menyebut bahwa orang-orang muslim yang berhijrah karena Allah, maka Allah akan mendapati dia orang-orang yang berhijrah itu bumi Allah yang luas. Allah itu buminya luas. Jadi ini berlaku artinya bagi mereka yang terdolimi, tersiksa, dan dia masih ada kemungkinan untuk pindah, untuk pergi ke tempat yang lain, maka pergilah. Kenapa? Bumi Allah itu luas. Bahkan tidak hanya kemakmuran bumi, bumi akan memberikan rezeki yang berlimpah. Jadi di Madinah itu, ketika Rasulullah SAW berhijrah itu luar biasa. Kegiatan pertaniannya berkembang dengan sangat pesat.
Bahkan dikatakan Madinah itu sentra untuk korma di wilayah Jazirah. Itu dia. Allah memberikan janjinya berupa kemakmuran bumi. Dan tidak hanya itu, kelapangan rezeki. Ini. Jadi orang yang berhijrah semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan kemerdekaan. Dia terbebas dari belenggu kekufuran, belenggu kemusyrikan. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian kemakmuran bumi. Allah menjanjikan bahwa bumi ini akan bersahabat. Bumi ini akan menolongnya dengan izin Allah terhadap mereka yang tidak ada yang kelaparan karena berhijrah karena Allah. Bahkan akan mendapatkan kemakmuran. Bahkan Allah menjanjikan dengan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Kalimatnya rezeki yang banyak loh itu. Karena kalimatnya adalah muragaman katsir. Jadi motif satunya adalah jelas, yaitu karena Allah. Kelapangan. Nah, yang penting lagi, jadi bagi mereka yang hijrah kepada Allah didasari dengan iman karena Allah itu, Allah menjanjikan kemerdekaan, kemakmuran bumi dan kelapangan. Kemudian dari ayat ini juga dapat kita tadaburi bahwa hijrah yang diperhitungkan dalam Islam adalah hijrah hanya yang dilakukan fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan hijrah karena motif-motif yang lain. Jadi hijrahnya itu adalah hijrah fi sabilillah. Hijrah yang motivasi dan niatnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mengikuti perintah Allah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini. Kenapa ini penting? Karena sering manusia itu dihantui oleh sifat-sifat seperti sifat tamak, sifat bakhil. Itu sering membuat seseorang menjadi lemah dan takut untuk berhijrah. Seakan-akan hijrah ini akan menyebabkan kehilangan rezeki, akan menyebabkan kehilangan peluang, akan menyebabkan kehilangan tanah, bahkan akan menyebabkan kematian. Padahal Allah mengatakan di situ, orang yang benar-benar sudah berniat hijrah di jalan Allah, tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada ketakutan. Kenapa? Karena Allah menjamin kemakmuran dan kelapangan rezeki. Bapak, Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah. Masalah rezeki itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Dan semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Ketika Allah sudah berkehendak untuk memberikan kepada seseorang rezeki, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Jadi sering yang menjadikan ini adalah kita dihantui oleh perasaan-perasaan tidak yakin kepada Allah. Jadi sifat tamak dan bakhil itu sering yang menghantui kita terus. Seakan-akan kalau kita meninggalkan atau berhijrah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu menyebabkan apa ya tadi? Menyebabkan peluang hilang, akan menjauhkan rezeki atau bahkan menghilangkan rezeki di kita. Mungkin melihat menyebabkan tanah akan hilang karena kita pindah. Waktu itu kan hijrah masih dalam pengertian yaitu fisik ya, meninggalkan semuanya. Bahkan mungkin dengan hijrah akan mendekatkan pada kematian. Itu hadis. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala hijrah yang lebih besar di hadapan Allah dari semuanya itu. Yaitu kemerdekaan, kemakmuran, kelapangan, ampunan. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari itu. Nah, ini semangat-semangat hijrah seperti ini yang kemudian benar sekali melatar belakangi seorang sahabat Umar bin Khattab menjadikan tahun hijrah itu sebagai tahun Islam. Kemudian ayat berikutnya ayat 3 sama sebetulnya untuk menguatkan kita semua hadirin bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka yang benar-benar berhijrah. Ini adalah ayat surat Ali Imran ayat 195. Allah berfirman, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim
wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anharu sawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Masya Allah. Fastajaba lahum, maka Tuhan mereka mengabulkan permohonannya. Apa itu? Anni la udi'u amala amili minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Sesungguhnya aku, kata Allah, ini Allah sendiri mengatakan, jadi menggunakan kalimat aku, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal-amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Allah harus menyebutkan kalimat laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku ini, kata Allah, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya terdapat pahala yang lebih baik. Jadi hadirin, ayat ini juga menguatkan, subhanallah, bahwa orang-orang yang berhijrah itu orang-orang yang doa-doanya dikabulkan. Karena orang yang berhijrah itu orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi. Dan orang-orang yang terzolimi itu termasuk kelompok orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah pasti akan mengabulkan. Sungguh aku tidak menyia-nyiakan amal-amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sering kan ada yang mengatakan bahwa kenapa Allah menyebutkan kalimat laki-laki dan perempuan? Karena apa? Karena itu menunjukkan ketika ada protes dari seorang sahabat, mengapa kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kalimat muzakkar. Kalimat muzakkar itu kalimat laki-laki, bukan kalimat muannas. Padahal Allah menegaskan walladzina amanu itu baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Allah menegaskan kembali, Allah tidak akan menyanyiakan amal dari kalian laki-laki perempuan yang beriman, yaitu beramal soleh. Semua akan mendapatkan balasan. Nah, ayat ini hadirin berisi bahwa orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang yang beriman, orang yang berjihad itu, insya Allah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal-amalnya tidak ada yang sia-sia. Beda dengan amal orang yang tidak beriman, itu kayak fata morgana. Mereka menganggap setelah melakukan perbuatan baik, tapi nanti di akhirat dia kaget. Loh, saya dulu pernah berbuat baik, ya Allah, mana ini perbuatan baik saya? Kaget mereka. Karena orang-orang yang kafir itu kan berbuat baik bukan karena Allah. Ya Allah akan mengatakan, loh, kamu dulu berbuat baik untuk siapa? Bukan untukku kan, gitu kata Allah. Ya. Karena itu hadirin, sekecil apapun orang yang beramal soleh, yang didasari karena iman kepada Allah, gitu. Dan di antara amal yang paling besar itu adalah amal berhijrah. Ya. Karena hijrah ini dalam makna yang sangat luas, itu luar biasa. Bayangkan, Allah menyebut kalimat ini, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalanku, yang berperang, yang dibunuh, itu kan kemungkinan hijrah pada zaman Nabi itu. Ya. Banyak mereka yang gugur di medan hijrah itu. Kemudian banyak juga mereka yang harus meninggalkan kekayaannya, ya, meninggalkan hartanya. Semua itu hadirin tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Allah tidak menyanyiakan amal orang yang beriman, yang berhijrah, yang diusir, yang disakiti, yang berperang dibunuh. Pastilah Allah akan. Dan di antara nikmat yang Allah ganti itu dari semua yang mereka telah tinggalkan itu, Allah menghapuskan kesalahan dan memasukkan ke dalam surga. Jadi Allah menghapuskan kesalahan. Menghapuskan dengan mengampuni itu ada ulama mengatakan berbeda. Kalau mengampuni itu maka dosanya masih kelihatan, tapi diampuni. Tapi kalau dihapus itu hilang kesalahan itu. Ya. Jadi dihapus kata ulama itu lebih tinggi. Ya. Karena kalau dihapus itu seakan-akan sudah nggak pernah ada lagi itu perbuatan buruk itu. Nah itulah pahalanya.
Nah, amal apa saja, rincian amal-amal di antaranya. Ternyata ayat ini berkaitan dengan ciri-ciri ulil albab, ciri-ciri ilmuwan muslim, ciri-ciri intelektual muslim. Adalah kelompok pertama yang mestinya menangkap apa namanya ayat-ayat Allah, mampu menangkap sinyal-sinyal dari Allah. Itu orang ulil albab. Makanya amal-amal di antaranya yang sangat diutamakan di sini adalah termasuk amal yang akan mendampingi itu ya pertama adalah mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa memikirkan dan merenungkan penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi perpaduan antara zikir dan fikir itu adalah cerminan orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Istilahnya disamakan gitu ya, pahalanya dengan orang yang beriman. Makanya hadirin, kenapa tahun baru atau tahun Islam itu momentumnya diambil hijrah? Itu karena kita supaya senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang produktif, yang inovatif. Salah satu perubahan produktif itu adalah berpikir dan berpikir. Kenapa? Karena orang yang berpikir dengan serius itu akan menghasilkan sains dan akan menghasilkan teknologi. Ya. Kita semua ini yang terutama yang bergerak di dunia sains. Aktivitas kita sehari-hari itu adalah berpikir, merenungkan, berpikir, belajar. Dan output dari belajar tentunya adalah ilmu. Selain ilmu mungkin teknologi. Dan ilmu dan teknologi ini itu adalah akan mampu menjadikan atau menghadirkan kemanfaatan kepada manusia lain. Jadi orang yang memikirkan dan merenungkan ciptaan Allah, baik langit, bumi, dan pergantian siang malam. Ini gambaran orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah. Tidak hanya ingat, tapi dia juga bersyukur, yaitu dengan mempelajarinya, ya, menelitinya. Harapannya dengan penelitian dan ilmu itu akan menghasilkan ilmu dan teknologi tadi untuk. Dan disitulah akhirnya puncaknya orang-orang yang eh, apa namanya orang yang intelektual itu senantiasa harusnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batil. Mereka akan selalu sampai pada kalimat, ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Suci Engkau, tidak ada yang Engkau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Semuanya mempunyai manfaat. Kita nggak tahu kan apa yang diciptakan oleh di muka bumi ini kan jutaan makhluk dari dunia tumbuhan, dunia hewan, dunia mikrob, ya, dunia yang ada di angkasa. Karena makhluk ciptaan Allah itu mulai dari yang paling besar, yang makroskosmos, sampai yang mikrokosmos. Mikroba mulai dari virus, bakteri, semua itu ukuran yang paling kecil, semua ciptaan Allah. Dan semuanya itu akan mendatangkan manfaat dan tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Di tangan orang-orang yang berilmu, maka semuanya insya Allah akan menghadirkan manfaat. Dan manfaat ini memang harus dituntun dengan berzikir kepada Allah. Apabila tidak, maka ilmu itu akan mencelakakan manusia. Betapa banyak ilmu yang dilahirkan, yang dihasilkan justru untuk menghancurkan manusia, untuk menzalimi manusia, untuk merusak bumi. Ya seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Bagaimana ya, ilmu telah menjadi alat untuk menzalimi orang. Ilmu justru menjadi alat untuk menghancurkan alam. Ilmu justru menjadi sarana yang membuat orang jadi khawatir dan takut di satu sisi. Tentu bukan itu maksud Allah. Kemudian inilah yang harus kita lakukan. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian berdoa dengan tulus, ikhlas, dan penuh rasa takut. Hadirin, salah satu kekuatan kaum muslimin adalah berdoa. Karena itu jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah. Karena kita berdoa kepada Zat yang menguasai alam semesta ini.
Kita berdoa kepada Allah yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan seisinya. Karena itu berdoalah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh rasa takut. Karena sesungguhnya setiap doa-doa orang-orang yang beriman, berhijrah itu dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian saya ingin mengutip satu ayat lagi, yaitu surat tentang hijrah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 58, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Hampir sama ya bunyi ayat ini, yaitu penghargaan Allah kepada mereka yang berhijrah. Ayat ini juga sama. Dan orang-orang yang berhijrah, kata Allah, di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi berhijrah karena Allah, berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dunia, dan di akhirat nanti Allah akan memberikan tebusannya, yaitu berupa surga. Oh, maaf, satu ayat lagi, yaitu dalam surat apa namanya, dalam surat uh, Al-Anfal ya, satu ini. Walladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman, ya, dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajir, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka ampunan yang besar dan rezeki yang mulia. Hadirin, ini juga jelas bahwa hijrah merupakan tanda orang yang beriman. Jadi salah satu tanda orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah yaitu siap berhijrah. Dan ayat ini juga mendadaskan bahwa ternyata tidak ada orang yang tidak hanya orang yang hijrah saja yang akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan rezeki. Tapi juga mereka yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan. Dalam ini adalah orang-orang Ansor. Jadi muhajirin adalah orang yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di Madinah disambut oleh orang-orang Ansor. Ansor itu penolong. Karena mereka menyediakan tempat, ada menyediakan pekerjaan, ada ini. Bahkan dalam sejarah itu ada juga orang Ansor yang mempunyai istri lebih dari satu. Tapi karena kan orang-orang muhajirin banyak yang berangkat tanpa disertai oleh istri sampai menawarkan, kalau Anda berminat, ya akan saya ceraikan istri saya, kemudian saya nikahkan dengan Anda. Sampai begitu. Ini luar biasa ya, ekstrimnya bagaimana orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang menolong orang-orang muhajirin. Bahkan mereka tidak segan-segan walaupun dia membutuhkan sesuatu itu, tapi lebih dia berikan kepada orang muhajirin. Dan orang-orang yang hijrah, Allah menjamin dengan ampunan dan rezeki. Nah hadirin, karena itu dari ayat-ayat tadi saya ingin meng-highlight ya, penting ini. Apa itu makna hijrah? Jadi dalam pandangan Islam, hijrah itu adalah yaitu hijrah di jalan Allah, bukan hijrah di jalan yang lain, bukan bukan hijrah karena motif-motif yang lain. Ingat ya, harus hijrah karena apa sih hijrah itu? Dari ayat tadi jelas bahwa hijrah adalah pembebasan diri dari segala tuntutan dan kesenangan jiwa serta dari segala perkara yang dibanggakan dan keinginan yang sangat dipertahankan, mulai dari keluarga, mungkin rumah, negeri, kenangan, harta benda, dan segala kenikmatan hidup, lalu lebih mengedepankan akidah atas semua perkara tersebut dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hijrah. Jadi dalam konteks ini mungkin kita memang harus kembali atau nengok ke belakang bagaimana sejarah ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Itu sebetulnya adalah Allah ingin membebaskan mereka, orang-orang yang beriman itu, dari kemusyrikan, dari kekafiran. Ya. Kemudian yang memang sering itu menjadi sesuatu yang menghimpit mereka. Dan juga membebaskan
manusia dari kesenangan yang sesaat, ya. Bahkan membebaskan manusia dari perkara yang semu, ya, yang tidak kekal, yang sering dibangga-banggakan, ya. Padahal itu belum tentu menyelamatkan dia, mulai dari keluarga. Makanya ketika hijrah pada zaman Nabi itu, ada mereka yang hijrah itu banyak yang sudah diajak, istrinya nggak mau, ada yang diajak oleh keluarganya nggak mau. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang ketika hijrah itu kan ada yang sembunyi-sembunyi hijrahnya, ada yang terang-terangan. Di antara hijrah yang terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Sampai Umar mengumumkan, saya besok akan pergi hijrah. Siapa yang ingin apa ya, ingin berpisah kepalanya, ya, dari tubuhnya, maka hadanglah Umar. Karena Umar memang berani. Tapi ada juga yang sembunyi-sembunyi. Bahkan ada yang mau hijrah itu dihalang-halangi. Kenapa? Karena dia orang kaya. Kekayaannya banyak, ya, sahabat ini. Sehingga dihambat oleh orang-orang kafir Quraisy itu supaya tidak pergi. Kemudian sahabat itu mengatakan, bagaimana kalau saya pergi seorang diri tanpa membawa harta? Apakah kamu bolehkan? Bolehkan. Akhirnya Pak, sahabat itu pergi. Biarkan aku pergi dan aku tinggalkan semua yang aku miliki. Terserah engkau. Ya, kamu ambil terserah. Dan sahabat ini pergi. Ada yang begitu hadirin. Kenapa? Ini karena lebih mengedepankan akidah, lebih mengedepankan iman, dan semata-mata mengharapkan untuk Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah akan memberikan balasan, mengganti dengan yang lebih, yang lebih tinggi. Karena itu makna inilah yang kemudian menginspirasi kita semua bahwa pengertian hijrah itu memang ada yang makani dan ada yang maknawi. Hijrah dalam arti tempat itu sudah nggak ada lagi. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa hijrah terjadi sebelum penaklukan Mekah dan pendirian Daulah Islamiyah. Dalam hadis tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Namun yang masih tersisa adalah hijrah dalam pengertian jihad dan amal soleh. Ini hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berjihad di jalan Allah dan beramal soleh, maka baginya seolah-olah telah berhijrah dan baginya pahala hijrah itu. Jadi makna hijrah dalam konteks kekinian itu sudah nggak relevan lagi kalau pindah tempat. Misalnya dari Bogor pindah ke Jakarta, nggak ada jaminan di Jakarta lebih baik karena tempat sama. Makanya orang-orang di Gaza nggak mau dia alasan hijrah pindah dari Gaza. Tidak, itu bumi Allah. Ya kan? Jadi dalam konteks tempat sudah nggak ada lagi. Karena di semua tempat milik Allah dan di semua tempat kita harus berjihad dan melakukan amal soleh. Karena hadis ini menegaskan la hijrata ba'dal fath walakinna jihadun wa niyatun. Tidak ada jihad lagi atau tidak ada hijrah lagi, maaf, setelah Futuh Mekah. Dan setelah, jadi hijrah itu yaitu sebelumnya, ya, sebelum penaklukan Mekah dan sebelum pendirian apa namanya Madinah sebagai daulah Islamiyah. Namun hakikat hijrah, makna hijriah itu masih tetap relevan sampai detik ini. Sesuai dengan hadis Nabi. Ini salah satu hadis, banyak hadis yang menguraikan bahwa barang siapa yang berjihad di jalan Allah dan beramal soleh, maka baginya, hukumnya itu sama dengan telah berhijrah. Dan pahalanya dia mendapatkan pahala hijrah. Masya Allah ya. Jadi Allah selalu memberikan kepada kita itu apa ya? Memberikan kepada kita itu selalu hal yang terbaik. Kalau hijrah itu pahalanya besar, kita masih dapat walaupun sekarang ini nggak hijrah dalam arti tempat. Tapi hijrahnya hijrah niat, hijrah hati. Inilah yang harus kita tumbuhkan. Maka sekarang ini banyak yang orang-orang yang komunitas-komunitas hijrah. Kita harus hijrah. Wajar itu, memang kita harus hijrah. Setiap hari itu kita harus hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari keadaan yang tidak baik. Hijrah dari maksiat. Hijrah dari perbuatan dosa menuju perbuatan yang baik. Hijrah dari kemalasan menuju ketekunan. Ya. Hijrah dari kebakhilan menuju kedermawanan. Itu mana hijrah hati. Itulah namanya jihad dan beramal soleh.
insya Allah kita masih mendapatkan pahala. Karena intinya tadi, yaitu kita melakukan semua itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penegasan ya. Insya Allah kita masih tetap mendapatkan pahala hijrah yang luar biasa tadi dengan berjihad di jalan Allah. Berjihad dalam arti yang umum, berjuang di jalan Allah, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang memiliki tenaga dengan tenaganya, yang memiliki hati dengan doanya dan ketidaksetujuannya di dalam diri. Ya kan? Dan beramal soleh. Amal soleh itu luas pintunya, banyak jenisnya, jutaan jenis amal soleh. Dan Allah memberikan penghargaan kepada mereka. Jangan takut, kalian masih mendapat hijrah. Makanya satu Muharram ini menjadi tahun hijrah supaya setiap hari itu kita terinspirasi oleh hijrah Nabi. Itu barangkali ya. Mengapa sahabat Umar bin Khattab menetapkan hijriah sebagai awal tahun ini. Nah, makna ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Kita lihat misalnya, hakikat hijrah dari ayat tadi adalah banyak sekali yang menunjukkan itu. Kita lihat misalnya surah, ini dalam surah Al-Mudassir ya. Maaf, ini surah Al-Mudassir, surah 74 ayat 4 dan 5. Saya lupa tadi yang ngutip. Hijrah pertama berarti adalah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur." Bersihkanlah pakaian, bersihkanlah hatimu, Muhammad. Dan segala perbuatan yang keji tinggalkan. Ini hakikat hijrah pertama, meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Makanya Allah memerintahkan pada nabinya, "Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur." Bersihkan pakaian, bersihkan dirimu. Jadi membersihkan diri, membersihkan hati, itu adalah hijrah pertama. Kemudian yang kedua diikuti dengan meninggalkan perbuatan keji, membuatkan perbuatan mungkar, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa. Tinggalkan. Itu hijrah pertama. Ini hakikat hijrah. Makanya semua diawali dari sini, dari hati. Kalau ingin kita mendapatkan pahala hijrah, walaupun kita tidak hijrah, kita masih tetap di tempat masing-masing. Tapi kalau kita sudah mampu membersihkan diri, bersihkan diri itu apa? Ya, bertobat. Ya kan? Karena bersihkan diri bisa fisik juga bisa batin, makna batin yang lebih kuat. Karena apa? Karena disuruh meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Orang yang bisa memulai ini luar biasa. Kemudian yang kedua, meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara baik tanpa melukai hati. Hadirin, ini dalam surat Al-Muzammil Allah berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah. Wahjurhum itu dari kata dasarnya hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini juga hakikat hijrah. Hadirin, dalam hidup kita ini, Masya Allah ya, apalagi di era komunikasi, di era informasi sekarang ini. Bagaimana kita menghadapi perkataan orang-orang yang tidak beriman itu dengan kalimat yang jelek. Bagaimana perkataan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu dengan kalimat, dengan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang menghina, meremehkan. Bahkan kita sering juga dicaci ini. Allah mengatakan, "Wasbir, bersabarlah." Jadi bersabar itu adalah juga kunci dari hijrah. Setelah tadi membersihkan diri, bersabar. Bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Sabar itu kan ada dua hal. Bersabar terhadap faktor luar dan bersabar terhadap faktor internal. Nah, bersabar terhadap kekuatan luar itu termasuk bersabar terhadap ucapan, perkataan-perkataan orang-orang yang tidak beriman itu, karena sering perkataannya memang menyakitkan hati, meremehkan, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya. Fitnah, penuh kebencian, ya, baik dalam kalimat ini, bersabar. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Tuh, Islam itu mengajarkan luar biasa. Ya, kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak beriman, tapi perkataannya sudah mengarah yang tidak baik, lebih baik kamu tinggalkan. Ya, meninggalkan dengan cara yang baik. Nggak usah menghina mereka. Ya kan?
Karena mereka itu mengatakan itu karena dia tidak tahu tentang hakikat kebaikan, tidak tahu hakikat beriman. Ya. Ini sungguh ajaran yang mulia dari Allah SWT. Kemudian hakikat yang ketiga dari hijrah adalah yaitu kembali kepada Allah SWT. Fa'amana lahu Lut, kata di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizur rahim. Maka Nabi Lut alaihissalam membenarkan kenabian Ibrahim dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini juga muhajirun, berpindah. Berpindah untuk mendapatkan hidayah Allah. Jadi kalau memang di suatu tempat, ini masih berlakunya begitu ya. Kalau di suatu tempat memang Anda sudah nggak bisa lagi beribadah. Nggak bisa lagi kita melaksanakan ini. Maka jihad dalam arti tempat seperti itu masih diperbolehkan. Ya, mengutip dari ayat ini, sungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Ya, karena ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Karena tidak boleh juga kita menjatuhkan diri dalam kebinasaan padahal kita mampu untuk berpindah. Jadi perpindahan dalam arti fisik beberapa ulama masih memperbolehkan dalam kasus-kasus yang darurat seperti ini, ya, yang sangat. Kemudian eh, ini juga perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita diperintahkan untuk meninggalkan ya apa namanya orang-orang itu dalam rangka untuk menuntut ridha Allah. Waddu law takfuru kama kafaru fatakunu sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la taqsidu wa la tattakhidhu minhum waliyyan wa la nasir. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Jadi hadirin di sini konteksnya adalah bahwa ketika seseorang ya sampai dipaksa ya menjadi kafir supaya kafir seperti ini pada dia orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan jadikan mereka sebagai apa namanya sebagai uh, teman ya kan. Sebelum mereka berpindah kepada jalan Allah. Setelah dia berhijrah ke jalan Allah, maka layak untuk menjadikan teman. Apabila mereka berpaling ya, tidak mau beriman, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka. Ini adalah ketika apa namanya mereka memeranginya. Ini konteksnya ketika mereka memerangi caranya kasar agar kita menjadi kufur, maka kita boleh untuk memerangi. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Hadirin, sekali lagi satu Muharram Hijriah ini moga-moga selalu menjadi inspirasi kita bahwa tiap hari kita memang harus hijrah. Hijrah dalam konteks yaitu kita harus selalu lebih baik, berpindah dari yang tidak baik menuju yang lebih baik, berpindah dari hal yang salah menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Mas Hafid. Ya, baik. Barakallahu fiik, ya syukron, jazakallahu khair, Ustadz Munif yang sudah menjelaskan materinya ya tadi tentang hijrah ya, para hadirin. Betapa banyaknya ya keutamaan hijrah dan tadi sempat dijelaskan juga sejarahnya ya oleh Ustadz Munif bagaimana kalender hijriah dibentuk gitu ya dengan dasar hijrahnya umat muslim gitu ya. Nah, mungkin dari materi tersebut ada yang masih kurang jelas dari para hadirin, mungkin ada yang ingin mempertanyakan terkait materinya ya, dipersilakan mungkin dibatasi untuk
eh, satu atau dua penanya. Dipersilakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Apakah ada? Mungkin belum ada ya Ustaz. Mungkin dari saya sendiri izin bertanya boleh Ustaz? Betul. Ya, tadi nih sempat apa dijelaskan bahwa sejatinya kita ya harus banyak-banyak berhijrah gitu ya Ustadz, terutama ketika melakukan eh, apa ada kesalahan ya kita keluar dari jalan Allah, maka harus berhijrah dan terus diulang gitu ya Ustadz agar semakin baik lagi diri kita gitu Ustadz. Saya ingin bertanya Ustadz, jadi apakah baiknya kita memperbanyak hijrah gitu ya atau eh, apa ya berusaha istiqomah gitu Ustaz. Jadi tidak apa tidak masuk ke hal-hal yang buruk ya atau maksiat gitu Ustaz. Jadi tetap istiqomah berusaha di jalan yang baik gitu Ustaz. Mungkin apakah ada perbedaan secara normalnya gitu ya perbuatannya, keutamaannya apakah lebih baik kita memperbanyak hijrah atau mengutamakan istiqomah gitu Ustaz. Ya, Menurut Ustaz. Ya. betul. Eh, Bagus pertanyaannya. Jadi Mas pakai ada kalimat istiqomah. Karena yang paling berat dalam kehidupan kita itu istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam keimanan. Ya. Tentu sangat ideal kalau kita bisa menghindari kesalahan. Ya. Tapi kan rasanya akan sulit ya. Manusia tidak salah. Manusia terbebas dari salah. Manusia terbebas dari khilaf. Nggak pernah salah, nggak pernah khilaf, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat maksiat. Rasanya mustahil. Ya. Karena itu, bagi mereka yang apa namanya, yang mampu melihara itu dan terus istiqomah dalam kebaikan, masya Allah, itu karunia dari Allah SWT. Namun bagi mereka yang karena sesuatu hal kekhilafan, kesalahan, ya, karena ketidaktahuan sampai kemudian masuk dalam wilayah yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, termasuk dosa ini, itu Allah tidak menutup untuk mereka. Allah welcome terhadap mereka-mereka yang karena khilaf salah kemudian kembali kepada Allah. Dan itu yang lebih disukai oleh Allah SWT. Ya kan? Makanya di dalam Al-Quran jelas ya, ya, yaitu mereka yang mendolimi diri, kemudian dia segera minta ampun kepada Allah, lalu mengganti dengan amal soleh, maka Allah menyukai. Kenapa? Karena manusia yang paling baik itu bukan manusia yang tidak pernah salah kan sebetulnya. Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi manusia yang baik itu manusia yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian segera hijrah dia, segera meninggalkannya, kemudian beristighfar kepada Allah, kemudian dia memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Itu manusia yang baik. Ya. Makanya masih diberikan wilayah ini untuk mereka. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya tidak mungkin gitu ya, tidak salah, tidak mungkin terbebas dari perbuatan dosa. Nah inilah Al-Quran datang, Rasulullah datang kepada ini, kepada kita untuk menyambut semua mereka yang dengan tulus, ikhlas untuk berhijrah di jalan Allah. Allah membuka pintu-pintu tobat, pintu-pintu ampunan, bahkan pintu-pintu rezeki ya untuk mereka. Jadi dua-duanya harus kita usahakan. Istiqomah ya, kemudian semangat hijrah harus kita lakukan. Ya. Mungkin itu ya Mas Fakih. Ada yang tanya itu Pak Pak Pindi ya. Iya, baik.
Dipersilakan Pak Vindi menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tema hijau ini, Ustaz, eh, tentu sebagai umat Islam saat ini ya, kita melihat bahwa eh, salah satu pilar ya, bagaimana Islam mencapai kemenangan itu kan persatuan atau ukhuwah. Nah, kita melihat bahwa saat ini juga di satu sisi gelombang kebangkitan Islam itu begitu kuat. Hmm. Di sisi lain, yang justru paling mendasar ya, masalah persatuan umat ini juga masih menjadi PR besar. Di lokasi terdekat kita masih orang ya sesama Muslim saja masih ya ibaratnya kita ini belum bisa bersatu lah gitu ya. Hmm. Masih ada perbedaan dan sebagainya yang kadang-kadang itu juga melemahkan. Nah, eh, tapi kita tetap optimis bahwa janji Allah Islam itu akan kembali bangkit, menang dan sebagainya. Nah, kira-kira eh, kalau dengan momentum sekarang ya, yang dimana juga kita melihat eh, dengan peristiwa yang ada di Timur Tengah, ya, Palestina, kemudian perang Israel dan sebagainya, ya ada kalau kita melihat satu sisi lawan-lawan Islam ini mulai terlihat ya kepongahannya itu ya, kelemahan-kelemahannya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan momentum ini agar umat Islam itu bisa cepat itu bersatu ya agar kemenangan itu betul-betul bisa kita raih gitu. Jadi jangan sampai momentum yang datang ini terlewatkan begitu. Dan karena memang saudara kita seperti Palestina penderitaan sudah sangat lama sekali, tapi masih banyak juga saudara-saudara kita yang masih belum ngeh gitu. Bagaimana kita harus menyatukan barisan ini? Ya, mohon kira-kira apa yang harus kita lakukan saat dengan kondisi yang ada, terutama juga bagaimana kita menyikapi dengan lingkungan yang terdekat dengan saudara-saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bindi. Ya, pertama Pak Bindi mungkin pertanyaan sebagian kita bahwa eh, apa namanya kita merindukan sekali apa namanya persatuan, persaudaraan kaum muslimin seperti yang pernah Allah dan pernah Rasulullah perintis ya Pak Bindi ya ketika hijrah itu kan bagaimana Rasulullah dengan hijrah itu salah satunya adalah menjadi momentum untuk menyatukan, mempersaudarakan orang yang sama sekali belum kenal sebelumnya. Ya. Orang Muhajirin dan Ansor itu tidak ada yang kenal, tidak ada hubungan saudara di antara mereka. Bahkan yang fundamental adalah perbedaan budaya, suku, kemudian ras, banyak sekali waktu itu. Tapi dengan kesabaran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu mampu mempersaudarakan mereka, menyatukan. Bahkan saking kuatnya persaudaraan mereka itu sebelum ada hukum waris kan saling mewarisi di antara mereka. Luar biasa. Bagaimana penghargaan Allah terhadap mereka yang dengan rela, ikhlas bersaudara, dipersaudarakan oleh agama ini, dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, saya setuju Pak Windy, seharusnya banyak sekali hal-hal yang menjadi momentum persatuan untuk menguatkan persatuan dan ukhuwah kaum muslimin sekarang ini. Dan itu sudah kita buktikan. Pertama adalah ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, itu pertama yang dibangun adalah masjid ya. Karena masjid adalah sarana terpenting, media paling bagus untuk mempersaudarkan. Karena orang itu kalau ke masjid udah nggak melihat yang lain-lain. Nggak melihat pangkat, nggak melihat kedudukan, nggak melihat gelar. Orang datang ke masjid saja karena Allah. Bertemu dengan saudaranya, sholat bersama, zikir bersama, keluar dari masjid mereka senyum, saling bersapa, saling bercerita. Jadi kita perlu memanfaatkan seoptimal mungkin masjid ini, Pak Bindi dan para hadirin. Jangan pernah meremehkan masjid ini adalah penyatu pemersatu dan itu sudah dibutuhkan oleh Nabi yang mempersatukan mereka justru di masjid. Yang kedua, tentu saja konsep mempersaudarakan ini itu adalah diiringi dengan
semangat untuk saling membantu. Membantu karena Allah. Inilah semangat yang harus ditumbuhkan. Saya yakin Pak Pindi dan para hadirin ini memang membutuhkan waktu. Ya kan? Kalau Nabi memang singkat ya, 10 tahun dengan contoh keteladanan, keuletan, kesungguhan. Sebetulnya gesekan selalu ada kan ya ketika di Madinah itu orang-orang Ansor iri dengan orang Muhajirin, bahkan orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay itu sering sekali orang-orang mereka. Wah Muhammad ini Nabi Muhammad ini nggak adil, menganak emaskan orang pendatang, kemudian orang-orang yang istilahnya yang pribumi, orang-orang yang Ansor dianak tirikan dalam pembagian, begitu terus. Jadi bukan main, fitnah yang dibangun untuk memporak-porandakan itu juga ini, tapi dengan kesabaran nanti. Jadi kita harus sabar ini hadirin, ya Pak Bindi. Kita harus masih kalau kita punya sabaran sekarang satu, mungkin harus kita tingkatkan sampai dua tiga. Ya, terutama kita mulai dari yang sebelah. Nah, dengan ini kita memberikan pengertian, pemahaman. Makanya ulil albab itu termasuk orang yang kategorinya orang hijrah karena dia harus mampu memberikan pencerahan dan memberikan keteladanan. Ya. Banyak cara yang bisa ini. Tentu momentum sekarang ini juga yang terjadi di Timur Tengah, saya kira sudah menjadi salah satu momentum mempersatu. Mereka tidak saling kenal tapi membantu ya. Ini sebetulnya sudah ada bibit-bibit itu. Tapi belum semuanya ya, Pak Vindi ya. Baru individu ya. Mungkin penguasa masih butuh waktu panjang kelihatannya. Ya, ya itulah problematika kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghargai setiap usaha amal-amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Saya kira itu Pak Pindi respon saya. Jadi optimalkan masjid. Saya mengajak pada jamaah yang hadir hari ini, mari kita menjadi pemakmur-pemakmur masjid dan di masjid itu adalah pusat kekuatan kita untuk apa namanya menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat membangun peradaban, tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk menyusun berbagai macam masalah, problem kita musyawarahkan di masjid untuk mengatasi yang ada di masyarakat. Harus kita optimalkan masjid. Ya kan? Masjid ini harus 24 jam. Dia menjadi solusi dari bangsa. Moga-moga. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah ya Ustaz. Sama-sama Pak Bindi. Ini ada yang bertanya ini. Oh, Ini Prof. Iis Aisyah. oh iya, mungkin izin saya bacakan ya Ustaz. Satu pertanyaan terakhir ya para hadirin di kolom Zoom. Izin bertanya ya, izin bertanya Ustadz, apakah konsep hijrah ini ada perbedaannya ya dengan konsep dari taubat ya, Ustadz Munif gitu? Iya, Ya silakan Ustadz. iya betul. Apa namanya Bu Iis ya, Prof Iis. Jadi sebetulnya dalam makna yang lebih luas ya, maka sebetulnya taubat itu adalah sama ya Pak, bagian daripada hijrah. Cuman hijrah ini karena ada dua makna ya. Hijrah dalam arti tempat, hijrah makani, hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik dalam arti untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa mengabdi kepada Allah, untuk bisa melaksanakan tauhid kepada Allah. Ada namanya hijrah dalam arti maknawi. Nah, hijrah dalam arti maknawi sebetulnya adalah bagian dari prinsip taubat itu sendiri. Karena taubat itu memang taubat itu kan diawali dari tiga. Yang pertama adalah eh, menyesali telah berbuat salah, dosa. Kemudian yang kedua eh, tentu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan perbuatan yang tidak baik tadi. Dan yang terakhir jangan lupa mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Jadi taubat itu bukan hanya istighfar ya, tapi kemudian meninggalkannya, kemudian menggantinya dengan perbuatan amal baik. Karena perbuatan yang baik itu innal hasanat yudhibnas sayiat kata Allah. Sesungguhnya perbuatan baik itu yudhibnas sayiat akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Nah hanya hadirin bagusnya ini makna taubat dan juga hijrah itu juga jangan juga diartikan hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa dan perbuatan apa namanya salah saja, tapi meningkatkan
mengoptimalkan nikmat Allah itu juga bagian dari hijrah, bagian dari taubat. Misalnya, kenapa Nabi Muhammad SAW itu tiap hari beristighfar kepada Allah, mengucapkan istighfar 100 kali. Padahal Nabi itu maksum. Nabi itu nggak salah. Nabi itu nggak pernah berdosa karena sudah dijamin oleh Allah. Tapi mengapa Nabi Muhammad masih beristighfar? Karena istighfar bagi Nabi itu tidak hanya terhadap kesalahan, tapi beristighfar itu juga karena merasa belum optimal di dalam berdakwah. Jadi Nabi itu sering dalam hari-harinya itu, ya Allah, aku rela apapun yang engkau timpakan kepada aku, ya, asal engkau tidak tidak eh, menghukum aku. Nabi juga sering, ya Allah, maafkanlah atas kekuranganku, ketidakoptimalanku. Jadi hadirin, ternyata kita itu tidak optimal dalam beramal saja. Itu termasuk perbuatan yang kurang baik. Itu harus istighfar kita. Contoh, kita ini dengan kapasitas yang Allah berikan, itu bisa berbuat lebih besar. Tapi kita hanya berbuat gitu-gitu aja. Tidak mengoptimalkan nikmat Allah, itu juga dosa. Kan kita sering tuh seakan istighfar itu hanya kalau kita buat dosa. Oh enggak, saya enggak dosa kok gitu, enggak berbuat salah kok. Loh, kita tidak mengoptimalkan nikmat Allah ya. Misalnya kita bisa berinfak sebetulnya lebih dari itu tapi infaknya masih recehan padahal lebih besar dari itu bisa. Atau kita dengan ilmu kita bisa berbuat lebih banyak tapi kita justru tidak berbuat. Itu dalam pandangan Rasulullah itu sebuah kekurangan yang harus diminta ampunan kepada Allah. Ini apa namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya itu ya Bu Is khususnya. Jadi pengertian hijrah dalam arti luas itu tidak ada bedanya dengan taubat karena seluruh amal-amal soleh itu pada akhirnya menuju satu, yaitu Allah memberikan ampunan, rahmat Allah. Allah memberikan reward terhadap semua amal amal soleh. Ya. Mungkin itu apa namanya Bu Iis ya, dan para hadirin. Ya, baik. Syukron ya, jazakallah khair. Ustadz sudah menjelaskan terkait eh, pertanyaannya ya. Mungkin perhadirin ya, Afwan karena waktunya terbatas ya. Pertanyaannya dicukupkan sampai sini ya. Kita mungkin melanjutkan ke agenda yang berikutnya. Ada pembacaan doa ya. Eh, saya mohon kepada Ustadz Munif barangkali untuk memimpin doa ya untuk menutup kajian pada pagi hari ini. Monggo Pak Ustadz. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المتقين المقربين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.